Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati, Ibu Dwi Wijayanti selaku dosen pembimbing mata kuliah Perspektif Global di kelas 3F ini, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Septia Wahyu Lestari, kemudian Bimo Afrizan Burhanuddin, kemudian Mbak Fitria Rahmadamayanti, dan Mbak Langgeng Wahyu Utami. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pendidikan berwawasan global. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Langgeng Wahyu Utami. Kepada Mbak Tami, saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Dimensi pendidikan berwawasan global. Maka Giansar mengajukan 4 dimensi, yaitu satu afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Era afirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. 3. Partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. 4. Memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling mengisi dan mengilhami sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bimo Afrizan Burhanuddin. Pada Bimo, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Dan sedangkan menurut Hanfei menyebutkan 5 dimensi dari wawasan global sebagai berikut. Yang pertama dari perspektif konsumis, yang artinya kesadaran dan penghargaan terhadap adanya berbagai macam pendapat yang berbeda di dunia ini. Dan kedua yaitu state of planet awareness, adanya pengertian yang mendalam terhadap isu-isu dan peristiwa-peristiwa global. Dan yang ketiga yaitu cross-cultural awareness, yang artinya adanya kesepakatan yang bisa diterima secara umum dalam membuat karakteristik budaya yang ada di dunia ini, yaitu bahwa sekalipun ada perbedaan-perbedaan dalam budaya, namun ada banyak kesamaan yang dimiliki. Yang keempat ada systemic awareness, yaitu mengetahui akan sistem-sistem yang ada di alam sehingga mulai mengenal kompleksnya sistem internasional di mana aktor negara lain dan aktor negara memengaruhi dalam berbagai macam isu yang terjadi di kawasan yang ada di dunia ini. Dan yang kelima yaitu option for participation, yaitu mengetahui strategi yang tepat sehingga mampu berpartisipasi dengan baik dalam menghadapi isu-isu yang terjadi di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fitria Rahmadamayanti. Pada Mbak Fitri, saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Manfaat pendidikan berwawasan global. 1. Meningkatkan wawasan bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. 2. Menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, terutama perkembangan iptek. 3. Mengkondisikan untuk berpikir integral bukan general. 4. Melatih kepekaan dan kepedulian terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai tujuan pendidikan berwawasan global. Hobbes mengatakan bahwa pendidikan global mempersiapkan untuk memahami dan mengatasi adanya ketergantungan global dan keragaman budaya.
Hoops menjelaskan bahwa pendidikan global memiliki 3 tujuan, yaitu tujuan yang pertama, memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Tujuan ini dapat dicapai melalui mengajarkan bahan dan menggunakan metode yang memberikan relativisme budaya. Nah, relativisme budaya ini maksudnya adalah prinsip bahwa keyakinan maupun kepercayaan dan aktivitas setiap orang itu harus dipahami oleh budaya itu sendiri. Kemudian tujuan yang kedua adalah memberikan pengalaman yang mempersiapkan siswa untuk mendekatkan diri dengan keragaman global. Yang ketiga, memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu, sebagai warga suatu negara, dan sebagai anggota masyarakat manusia secara keseluruhan. Kemudian pendidikan global mempersiapkan masa depan siswa dengan memberikan keterampilan analisis dan evaluasi yang luas. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah pendidikan dapat dipandang sebagai cara atau upaya untuk mengembangkan penalaran, sikap, dan perilaku seseorang agar dapat memiliki kemampuan untuk mengarungi hidup secara bermakna di dalam lingkungan masyarakat dan zamannya. Proses globalisasi telah merambah kehidupan masyarakat di belahan bumi manapun. Untuk itu, pendidikan persekolahan tidak dapat mengabaikan era globalisasi yang bercirikan keunggulan untuk berkompetensi dan sekaligus keharusan untuk saling kerjasama di antara warga dunia. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kemudian sesi pertanyaan kami persilahkan di room chat Sipedar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam.